Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pemerintah melalui berbagai lembaga terkait perlu untuk mempermudah proses sertifikasi bagi UMKM, bidang makanan dan minuman, agar semakin banyak industri rumahan yang mau mendaftarkan produk usahanya secara legal. Kepala Pusat Penelitian Center of Indonesian Policy Studies atau CIPS, Felipa An Amanta mengatakan, bila industri dan usaha mikro terdaftar secara legal, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran keamanan pangan akan lebih mudah dilakukan. Badan-badan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk mengurangi persyaratan administratif dan menyederhanakan proses pendaftaran bisnis makanan di industri rumah tangga. Sertifikasi yang disederhanakan dapat diproses melalui unit pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan pangan. Felipa juga menyatakan pentingnya memberlakukan peraturan bersama yang dituangkan dalam bentuk regulasi keamanan pangan yang disusun dengan melibatkan pemerintah dan pihak swasta dengan mengambil pendekatan berbasis risiko untuk pengelolaan keamanan pangan. Regulasi yang disusun bersama akan menemukan adanya kekurangan sumber daya yang membuat pelaksanaan keamanan pangan pemerintah sulit. Selain itu, metode ini juga menanggulangi kesulitan tersebut melalui keterlibatan sektor swasta. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, bisa untuk membincangkan tema kita hari ini mengenai potensi industri kuliner ataupun usaha kuliner sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Andre Sunyoto. Beliau adalah founder dari De Boliva. Selamat pagi, Mas Andre. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Tentu saja ingin lebih mengenal De Boliva seperti apa gitu ya. Ini sekalian juga memberikan informasi kepada pemirsa IDX Channel mengenai De Boliva. Silakan. Ya. Yang pertama, Boliva itu adalah es krim Lovet yang pertama yang ada di Surabaya. Saya dirikan sekitar tahun 2000. Jadi kurang lebih sudah hampir kini 20 tahun ya saat ini ya. Jadi lumayan lah istilahnya merintis dari nol, dan waktu itu homemade ice cream yang pertama itu saya sempat belajar di Italia. Waktu itu bulan Oktober tahun 2000. Jadi untuk mengawali bikin es krim yang benar sesuai dengan standar internasional, itu saya belajar ke sana dulu. Nanti habis itu kita mulai bikin es krim yang baik lah, yang sesuai. Dan akhirnya kita menciptakan satu Lovet ice cream seperti itu. Baik, kenapa es krim, Mas Andre waktu itu terpikir untuk membuat bisnis di situ? Awalnya sih usahanya orang tua, itu mama saya bisa bikin es krim. Nah, cuman homemade dan terima pesanan by telepon waktu itu. Nah, waktu saya pulang dari Amerika belajar, itu saya mikir, wah ini cocok kelihatannya untuk dikembangkan. Nah, akhirnya saya belajar ke Italia dulu, habis itu pulang, saya mulai istilahnya resepnya kita sempurnakan. Jadi yang dulunya kan agak keras dan istilahnya itu kurang standar lah. Nah, akhirnya kita buat sesuai dengan standar. Akhirnya sampai hari ini resepnya juga teruji oleh market Surabaya yang saat ini masih eksis. Oke. Ya, alasan mengapa ini menjadi sebuah industri yang Anda masuki, Mas Andre? Apa artinya secara market sejauh ini menurut Anda cukup meyakinkan? Bagus ya, karena kan di F&B itu selalu long last, istilahnya itu jangka panjang. Jadi waktu kita mulai arahnya ke kesehatan, itu kan Lovet es krim itu istilahnya itu nggak menarik lah untuk orang-orang. Karena es krim itu cenderung image-nya adalah full cream, full fat, jadi creamy dan seterusnya. Nah, waktu itu kita bikin yang Lovet dan rasa tidak ada rasa enak di sana. Jadi akhirnya kita ya mulainya dari 10-20% market yang kita. Jadi istilahnya 1-2 customer kembali. Nah, kita awali dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Akhirnya sampai saat ini kita miliki market atau pelanggan-pelanggan yang saat ini kita maintain lah hampir lumayan 20 tahun. Baik, secara sebaran ada di mana saja De Boliva ini, Mas Andre? Boliva itu dulu pernah, Pak. Kita ada di Jakarta, di Solo, di Bali. Cuman memang karena waktu itu kan kita konsepnya franchise ya, waralaba. Nah, partner kita memang misalnya
ya kurang menjaga atau seperti apa, kita juga monitoring. Nah, akhirnya beberapa banyak yang tutup, cuman kita tetap masih ada di Surabaya saat ini. Oke, belum ada ekspansi lagi ke kota-kota lain ya? Sejauh ini ingin menguatkan Belum, market nanti. Surabaya terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan tahun depan kita mulai lagi untuk ekspansi lagi. Baik, secara challenge selain tadi mengedukasi market lah untuk terbiasa dengan produk es krim low fat lah yang kemudian Anda produksi lah ya. Challenge-nya apalagi pada saat memulai bisnis waktu itu, Mas Andre? Menurut saya sih harus fokus ya, karena kalau kita nggak fokus di apa yang kita yakini itu akan sulit. Karena banyak gangguan dalam arti mau bisnis ini, ada opportunity ini, ada kesempatan ini lagi, ada penawaran ini lagi. Jadi kita akan terpecah gitu loh fokusnya, bahwa kita itu sebenarnya punya produk yang bagus yang bisa kita maksimalkan, yang kita bisa benar-benar ya ini sampai akhirnya sampai hari ini itu ya alhamdulillah kita masih eksis lah di sini. Masih berjalan ya. Baik, oke, Mas Andre De Boliva adalah salah satu anggota yang kemarin sudah bergabung di IDX Inkubator di Surabaya, Jawa Timur. Apa yang kemudian didapat dari situ kita akan bahas usai jeda berikut ini dan tetap di Market Review saja kami akan segera kembali.